orang yang memiliki penyakit yang sama dengan leluhurnya ini, itu disebabkan adanya jin nasab yang bersarang di dalam tubuh orang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ke-19, orang yang memiliki tanda-tanda diganggu oleh jin nasab, yaitu ialah sering mengalami mimpi, yang mana nanti di dalam mimpi tersebut akan terjadi di dunia nyata. Nah, ini seringkali terjadi ya kalau orang di dalam tubuhnya itu terdapat gangguan jin nasab, maka ketika dia bermimpi sesuatu, misalkan bermimpi si A ini meninggal, ternyata didapati besoknya, lusanya, atau tidak lama dari waktu dia bermimpi itu, maka yang bersangkutan itu benar-benar meninggal. Ataupun di dalam mimpinya dia melihat seseorang itu kecelakaan atau dalam keadaan bahaya, dan ternyata di alam nyatanya juga demikian. Ketahuilah ketika hal ini terjadi pada seseorang, yaitu memiliki mimpi yang sering menjadi nyata, maka bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali bersama kami di channel Agus M94 Official, yang mana pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan tanda-tanda umum seseorang terkena gangguan jin nasab. Lalu apa sajakah tanda-tanda tersebut? Yang pertama, seseorang yang terkena gangguan jin nasab biasanya memiliki kemampuan untuk melihat bangsa jin dan juga mendengar suara-suara gaib. Nah, jika kita menemukan ada seseorang yang bisa melihat berbagai macam penampakan bangsa jin, sementara orang lain itu tidak melihat apa yang ia lihat, maka biasanya di dalam tubuh orang tersebut terdapat jin nasab yang bersemayam. Sehingga dengan bantuan jin nasab tersebutlah ianya mampu untuk melihat berbagai macam penampakan yang tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang terkena gangguan jin nasab biasanya memiliki kepekaan untuk melihat kepribadian dan nasib orang yang baru ditemuinya. Nah, kalau kita menjumpai tipe manusia yang seperti ini, biasanya di dalam tubuhnya itu terdapat jin, yang mana dengan bantuan jin itulah ia memiliki kemampuan dan kepekaan untuk melihat kepribadian dan nasib orang yang baru ditemuinya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang terkena gangguan jin nasab biasanya memiliki kekuatan tubuh di atas rata-rata manusia. Misalkan ketika dia memukul, tiba-tiba dengan pukulannya tersebut orang langsung meninggal. Ataupun dengan kekuatannya dia bisa mengangkat berat yang di luar batas kewajaran manusia. Dan misalkan juga ketika dia menyelam, dia mampu menyelam itu sampai 1 jam ataupun berjam-jam tanpa bantuan alat ya, seperti oksigen dan lain sebagainya. Bisa jadi orang yang seperti ini di dalam tubuhnya itu terdapat jin nasab, sehingga dengan bantuan jin nasab tersebut ia memiliki berbagai kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang terkena gangguan jin nasab ini biasanya itu memiliki sakit nyeri ulu hati. Nah, jika ini dialami oleh seseorang, biasanya itu juga penyebabnya adalah jin nasab yang bersarang di dalam tubuh orang tersebut. Kemudian yang kelima, orang yang terkena gangguan jin nasab ini seringkali merasakan perut tidak enak dan sering keluar gas dari mulutnya atau dari tubuhnya, atau yang lebih dikenal dengan sendawa ya. Kalau orang ini sering sendawa, nah kemudian dicek ke medis itu tidak memiliki penyakit, bisa saja sendawanya ini ataupun penyakit perut tidak enak ini itu disebabkan oleh adanya jin nasab yang bersarang di dalam tubuh orang tersebut. Kemudian yang keenam,
Orang yang terkena gangguan jin nasab biasanya memiliki penyakit seperti nyeri otot, nyeri sendi, dan sering sakit pinggang. Nah, tentu ini kalau sakit pinggangnya adalah sakit pinggang yang biasa-biasa saja disebabkan aktivitas kerja berat seperti mencangkul ataupun menebang pohon. Dan orang yang terkena penyakit ini di luar hal itu, misalkan dia tanpa sebab memiliki sakit pinggang yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka bisa saja orang tersebut terkena gangguan jin nasab. Kemudian yang ketujuh, orang yang terkena gangguan jin nasab ini biasanya kulitnya itu memiliki kulit yang kering, kusam, dan wajahnya ini juga biasa mudah berjerawat. Itu juga orang yang terkena gangguan jin nasab. Lalu yang kedelapan, orang yang terkena gangguan jin nasab ini, tangan dan kakinya sering merasa dingin sendiri. Nah, waspada ya kalau tidak demam dan keseharian kita ini dalam keadaan sehat-sehat saja, tapi kita mendapati tangan dan kaki kita ini sering merasa dingin. Nah, waspada ya, bisa jadi itu karena ulah jin nasab yang berada di dalam tubuh manusia. Kemudian yang kesembilan, kurang nafsu makan, sering mual dan nyeri lambung. Nah, ini juga biasanya kalau dialami oleh seseorang yang tidak memiliki penyakit medis, bisa saja hal ini juga disebabkan oleh gangguan jin nasab tersebut. Dan kemudian yang ke-10, mudah pilek dan masuk angin. Ini juga merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang terkena gangguan jin nasab. Kemudian yang ke-11, sakit kepala dan susah tidur. Nah, kalau ada orang yang memiliki sakit kepala itu yang tidak kunjung sembuh ya, apalagi di dalam mimpinya sering bertemu dengan orang yang pernah meninggal atau sering bertemu dengan leluhurnya, kemudian efek daripada sakit kepala tersebut menyebabkan dirinya ini susah tidur, maka bisa saja ya semua itu disebabkan adanya jin nasab yang bersarang di tubuh seseorang atau bersarang di bagian kepala orang tersebut. Maka saran kami jika memiliki tanda yang seperti ini, segera diruqyah. Setelah diruqyah maka dibekam. Nah, insya Allah dengan hal tersebut akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukannya. Kemudian tanda yang selanjutnya yaitu tanda yang ke-12, orang yang terkena gangguan jin nasab yaitu memiliki ciri-ciri biasanya matanya itu mudah lelah dan sering berkunang-kunang ya. Nah, kalau ini dialami oleh seseorang, bisa saja itu merupakan gangguan daripada jin nasab. Kemudian yang ke-13, memiliki rambut rontok dan semakin menipis. Nah, waspada. Jadi kita perhatikan saja, kita cek kalau rambut kita ini sering rontok, kemudian semakin hari semakin menipis ya. Bisa saja kalau itu bukan kanker ya, kalau bukan kanker dicek ke medis itu tidak ada riwayat penyakit medis dan tiba-tiba kita mengalami rambut kita ini sering rontok dan semakin hari semakin menipis, maka bisa saja itu merupakan ciri-ciri dari gangguan jin nasab yang bersarang di dalam tubuh seseorang. Kemudian yang ke-14 ya, yang ke-14 yaitu orang yang terkena gangguan jin nasab biasanya mudah merasa depresi dan mudah merasa sedih. Ketika dapat sedikit saja masalah itu sedihnya luar biasa dan mengalami depresi yang luar biasa. Orang yang seperti ini biasanya juga adalah orang yang di dalam tubuhnya terdapat jin nasab ya. Kemudian yang ke-15, sulit untuk fokus, mudah marah, mudah kesal, dan mudah untuk mengamuk. Nah, ini biasanya disebabkan oleh hasutan daripada bangsa jin yang bersarang di dalam tubuh orang tersebut. Nah, kemudian yang ke-16, betis dan wajah mudah terlihat membengkak. Nah, kalau betis ini tentu bukan asam urat ya. Kalau asam urat wajar membengkak. Kemudian wajah juga demikian, bukan disebabkan penyakit-penyakit medis. Nah, kalau kita mendapati seseorang itu memiliki betis yang bengkak, yang mudah bengkak, kemudian wajahnya ini juga terlihat mudah membengkak, maka ini bisa saja disebabkan oleh gangguan daripada jin nasab tersebut. Nah, kemudian yang ke-17, memiliki telinga yang sering berdenging. Nah, ini juga merupakan ciri-ciri bahwasanya seseorang itu terkena gangguan jin nasab. Kemudian yang ke-18, menderita penyakit yang sama dengan leluhurnya. Nah, leluhurnya yang dimaksud ini adalah leluhur yang pernah
mengadakan perjanjian dengan jin tersebut, kemudian memiliki penyakit, semisal penyakit lambung. Tiba-tiba penyakit lambung ini ke anak, ke cucu, selalu dialami hal-hal yang demikian. Nah, bisa saja orang yang memiliki penyakit yang sama dengan leluhurnya ini, itu disebabkan adanya jin nasab yang bersarang di dalam tubuh orang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ke-19, orang yang memiliki tanda-tanda diganggu oleh jin nasab, yaitu ialah sering mengalami mimpi, yang mana nanti di dalam mimpi tersebut akan terjadi di dunia nyata. Nah, ini seringkali terjadi ya kalau orang di dalam tubuhnya itu terdapat gangguan jin nasab, maka ketika dia bermimpi sesuatu, misalkan bermimpi si A ini meninggal, ternyata didapati besoknya, lusanya, atau tidak lama dari waktu dia bermimpi itu, maka yang bersangkutan itu benar-benar meninggal. Ataupun di dalam mimpinya dia melihat seseorang itu kecelakaan atau dalam keadaan bahaya, dan ternyata di alam nyatanya juga demikian. Ketahuilah ketika hal ini terjadi pada seseorang, yaitu memiliki mimpi yang sering menjadi nyata, maka bisa saja itu merupakan gangguan daripada gangguan jin nasab tersebut. Nah, inilah saudaraku kaum muslimin, tanda-tanda umum seseorang yang terkena gangguan jin nasab. Jika ada yang kurang jelas, silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah jika kami mampu untuk menjawab, maka akan kami jawab. Namun jika tidak mampu kami menjawabnya, silakan ditanyakan kepada orang yang lebih ahli dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, kemudian memasukkan kita ke dalam surga Firdaus, serta menjauhkan siksa neraka sejauh-jauhnya dari kita, dan selalu menjaga diri kita dari gangguan jin dan iblis. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga Firdausnya kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.